tetap dalam kondisi sehat. Saya lanjutkan perkuliahan kita minggu kemarin. Saya memberikan definisi tentang komunikasi antar budaya ya. Jadi kita sudah sampai di, coba diingatkan kemarin sampai di mana ya? Nggak di catatan. Kebetulan minggu lalu kemarin saya jelaskan bahwa di petani ya, tentang petani. Kemarin saya bilang petani itu biasanya kalau kita mencoba membandingkan kalau ada dua orang, kalau ada petani di Amerika, apakah dia akan lebih memiliki kedekatan emosi dengan orang Amerika ataukah dengan petani yang ada di negara lain dengan status sama-sama petani? Ternyata yang lebih dekatnya dia dengan sesama petani walaupun itu dari luar Amerika. Kemarin sampai di situ saya jelaskan, atau setelahnya masih ada penjelasan lagi? Kok diam semuanya? Ini sepertinya juga sudah saya sampaikan ya, bahwa ada 3 prinsip penting dalam komunikasi antar budaya, yaitu komunikasi itu merupakan suatu sistem sandi. Suatu sistem sandi bersama yang terdiri dari 2 aspek, yaitu komunikasi yang sifatnya verbal maupun non-verbal. Jadi kalau tidak ada suatu sistem yang disepakati bersama, maka komunikasi itu tidak mungkin terjadi. Jadi kalaupun dia berupa non-verbal communication, tapi kita sepakati bersama misalnya dengan geleng kepala itu bagi orang Indonesia adalah tidak, maka itu menjadi komunikasi bisa jalan. Itu juga kalau di India geleng kepala mungkin bisa artinya iya atau tidak. Jadi itu disepakati sebagai suatu sistem bersama. Kemudian juga kedua, kepercayaan dan perilaku yang berlainan di antara pihak-pihak yang berkomunikasi itu adalah suatu dasar atau landasan adanya asumsi berbeda untuk merespons terhadap stimulus yang sudah diberikan. Jadi kita tahu bahwa di sini di dalam berkomunikasi ini perilaku yang dilakukan oleh para pelaku komunikasi itu dalam berkomunikasi bisa diinterpretasikan dan menimbulkan asumsi-asumsi yang berbeda juga. Nah, 2 orang yang berbeda budaya itu akan mudah memberi makna yang berbeda terhadap satu perilaku yang sama tanpa dapat meramalkan adanya respons dari. Nah, padahal ya kemampuan untuk meramalkan ini merupakan bagian dari kemampuan berkomunikasi secara efektif. Misalnya, kalau kita mengatakan, kalau kita menaikkan intonasi kita berbicara, bagi sebagian orang itu kan adalah intonasi berbicara itu merupakan non-verbal communication. Bagi sebagian orang itu bisa merupakan, atau dia meramalkan nih bakal makin naik lagi, dia akan marah nih, ya. Dia mungkin menyiratkan bahwa dia sedang menahan suatu amarah. Nah, 2 orang yang berbeda budaya itu kalau dia bertemu, satu orang menginterpretasikan begitu, perilaku yang sama tadi dengan intonasi yang sama, yang dengan intonasi yang nada suara saya yang naik seperti itu belum tentu juga maknanya akan sama antara satu budaya dengan budaya yang lain. Kalau orang yang tinggi, dia mungkin akan biasa aja meresponsnya, tapi kalau orang yang tinggi dia bilang ini orang marah, atau ini orang sedang tidak suka, atau berada dalam situasi sulit dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah cara kita budaya lain, cara kita menilai budaya dengan nilai budaya orang lain, dan budaya yang ada atau melekat pada diri kita sendiri, dan menolak mempertimbangkan budaya lain itu akan menentukan efektivitas komunikasi yang akan terjadi. Kalau kita rigid atau kita sangat kita merasa bahwa budaya kita adalah yang paling tinggi, paling hebat, paling superior gitu, maka kita itu akan mempersulit kita dalam berkomunikasi dengan pihak di luar budaya kita. Ini yang dimaksudkan di poin yang ini. Nah, Joseph DeVito mengemukakan sebuah proses komunikasi itu
dapat ditentukan oleh sebagaimana seseorang itu mempunyai sikap yang terbuka, ya. Jadi sikap keterbukaan dari seseorang itu akan membuat komunikasi kita akan berjalan efektif. Jadi ketika orang Indonesia misalnya bertemu dengan orang yang ada di Afrika, begitu ya, kalau kita punya sikap yang terbuka, komunikasi akan berjalan dengan mulus dan lebih efektif ketimbang kita sudah menanamkan dalam diri kita untuk sikap untuk a priori lebih dulu gitu. Kita tidak bisa membuka diri terhadap apapun yang direspon oleh orang itu. Ya, atau misalnya memiliki sikap keterbukaan, kita kurang empati. Nah, kita berinteraksi dengan orang lain yang berbeda budaya dengan kita nggak bisa berempati pada orang itu, sehingga kita nggak mungkin membuka komunikasi yang efektif atau teknik efektif, ya. Kalau sikap kita paling benar, kita paling positif, kita paling, ya pokoknya semua menekankan kepada diri kita sendiri tadi, yang dalam istilahnya seringkali disebut itu kita paling hebatnya, ya. Jadi yang etnosentrisme tadi itu, kalau itu yang melekat pada diri kita, jangan harap bahwa komunikasi bisa berjalan dengan baik atau komunikasi bisa berjalan efektif, karena kita sudah memblok, ya. Kita mau komunikasi dengan orang, kita nggak terbuka, kita nggak punya sikap berempati, kita nggak punya sikap menerima orang lain, kita merasa paling benar, paling positif, ya. Kita tidak memberikan support, kita tidak memberikan rasa belas kasih misalnya, ya. Kemudian kita tidak membuat situasi komunikasi kita seimbang dalam proses komunikasi itu, sehingga makna pesan yang sama dalam komunikasi antar budaya itu juga tidak seperti yang diharapkan, tidak efektif. Maka hal-hal yang seperti inilah yang sebetulnya lima besar persoalan komunikasi dengan sikap yang seperti ini yang menutup efektivitas komunikasi dengan pihak di luar budaya kita. Jadi jangan lupa bahwa yang saya maksud budaya di sini bisa budaya perempuan dengan budaya laki-laki, budaya dosen dengan budaya mahasiswa, budaya orang tua, ayah ibu kalian dengan kalian sebagai anak, budaya dari latar belakang etnis kamu, mungkin dari Sunda, dan teman kamu, tetangga sebelah rumah kamu dari Manado misalnya, itu tidak akan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau efektif kalau kalian tidak punya sikap keterbukaan, tidak punya empati, tidak punya pemahaman bahwa orang lain juga bisa positif, tidak mau memberi dukungan, tidak merasa seimbang atau merasa bahwa komunikasi, makna pesan yang kalian berikan itu sebenarnya tidak ada yang lebih hebat dari orang lain. Nah, ini yang membuat komunikasi tidak efektif. Nah, ini udah saya jelaskan. Nah, kenapa perlu belajar tentang komunikasi antar budaya atau intercultural communication ini, ya. Ini pertama ada 3 poin seperti ini. Kenapa kita semua mahasiswa saya dari Humas ini perlu mempelajari intercultural communication? Karena adanya kesadaran internasional, kesadaran domestik, kesadaran pribadi yang bisa saya jelaskan berikutnya seperti ini, ya. Jadi ada tokoh yang disebut dengan yang namanya Edward Hall. Dia menjelaskan bahwa lembaga-lembaga khusus yang diadakan oleh Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini, itu kadang-kadang memberikan informasi tentang Amerika Serikat ke luar negeri atau di luar dari negara Amerika yang kurang, ya. Sehingga muncul istilah-istilah bagi orang-orang di luar Amerika itu seolah-olah Amerika itu disebut sebagai the ugly American, ya. Kemudian orang-orang juga merasa bahwa Amerika ini selalu merasa dirinya paling hebat di dunia. Mereka menjadi polisi dunia, ya. Komen-komen yang menyebutkan bahwa kalau ada perang di negara lain, Amerika pasti akan datang ke sana seolah-olah mereka polisi dunia, misalnya, ya. Sehingga mereka itu kadang-kadang datang tapi dengan kesadaran yang kurang dalam menangani masalah-masalah yang sudah saya sebutkan sebelumnya yang berkaitan dengan komunikasi antar budaya. Jadi mereka itu pergi keluar dari Amerika Serikat
dengan mission atau suatu misi ke dunia luar tanpa mereka diperlengkapi dengan suatu pengetahuan tentang intercultural communication. Mereka tidak dibekali pengetahuan tentang kebudayaan. Contoh kecil saja ya, misalnya kalau kalian ketemu orang Amerika ya, kamu bilang kamu di mana ini? Mana? Mungkin hari dia akan ini Bun, ketika 6 SKS. Indonesia, mungkin dia akan bilang apa Indonesia itu dekat dengan Bali. Padahal dia nggak tahu Bali itu part of Indonesia, karena bagi mereka untuk mengetahui dunia luar itu nggak penting gitu ya. Pokoknya kalau ada suatu masalah di dunia, mereka sudah menjadi seakan-akan punya misi harus menjadi orang yang menyelamatkan dunia, kira-kira seperti itu. Mereka ada di daerah-daerah konflik, kalian bisa lihat itu ya kehadiran mereka. Nah, mereka menempatkan dirinya sebagai negara besar yang memiliki tugas untuk entah itu mendamaikan dunia bagi mereka mungkin ya, tapi bagi orang lain di luar Amerika bisa jadi persepsinya menjadi salah. Oke, jadi di dalam kesadaran internasional itu seringkali ada persepsi bahwa kalau seseorang atau orang katakanlah diplomat atau orang yang ingin keluar dari negaranya, dia perlu mengetahui budaya yang ada di luar dari budaya negaranya, budaya yang ada di luar dari budaya dia harus mengetahui juga budaya dari tempat dia mungkin akan masuk ya. Katakan kalau diplomat, dia mungkin akan menjadi diplomat di Korea Selatan gitu ya. Dia harus belajar bagaimana adat istiadat, kemudian cara hidup, habit, kebiasaan-kebiasaan orang-orang di Korea Selatan, sehingga tidak timbul adanya friksi ketika dia berada di sana. Jadi bukan dia membawa misi, dia menceritakan kehebatan negaranya tanpa menyelami negara tempat dia akan datang ini gitu. Jadi biasanya kalau diplomat itu udah dikasih memang pengetahuan tentang budaya kalau dia mau ditempatkan di sebuah tempat, di sebuah daerah baru sebagai tempat dia berdinas nantinya ya. Kemudian di sini ada penjelasan lagi, si Hall itu menulis bukunya The Silent Language, ini udah ditulis cukup lama tahun 59. Inilah yang menjadi cikal bakal dari apa yang kita sebut intercultural communication ya. Di sini dia menjelaskan tentang berbagai persepsi budaya tentang bagaimana kita memaknai waktu ya, karena ternyata waktu orang di dunia barat memaknai waktu itu sangat waktu adalah sesuatu yang berharga. Makanya kalau di Amerika mereka bilang time is money, karena waktu itu bagi mereka jangan sampai waktu itu berjalan begitu aja dan kita tidak melakukan apapun. Waktu yang berharga ini kita lakukan untuk hal-hal yang nggak penting, itu sangat-sangat useless katanya ya, buang-buang waktu. Sementara kita di dunia timur persepsi kita tentang waktu adalah ya waktu itu bisa aja kita pergunakan untuk santai dari pagi sampai sore cuma duduk cari kutu gitu ya. Bagi sebagian masyarakat masih ada yang menikmati dengan santai aja lah. Tapi apakah itu salah? Ya enggak. Kalau mengikuti cara berpikir orang di timur, di tempat kebiasaan ini berada, mungkin itu tidak salah karena tidak ada yang mereka kejar di dalam dunia ini. Nggak ada yang mereka kejar. Maksudnya kenapa sih kita mesti kerja keras? Kenapa kita mesti nggak boleh duduk leye-leye? Emang kita mesti ngapain? Nyangkul setiap hari, nyangkul dari pagi sampai sore. Tenaga kita nggak cukup, kita butuh istirahat. Jadi memaknai waktu ini sudah menjadi topik bahasan dari si Edward Hall pada tahun 59 ya. Begitu juga persepsi budaya tentang ruang jarak antar pribadi. Ini saya jelaskan sedikit, nanti ada bagian di mana kita akan membahas ini ya, ada di pertemuan selanjutnya. Jadi ruang jarak antar pribadi ini misalnya kalau di barat ya, mereka tidak menyebut tidak ada kewajiban untuk menyebut ayahnya dengan father atau mamanya dengan mother. Kadang-kadang mereka menyebut dengan memanggil nama. Ya.
Begitu juga di kampus, di sekolah, mungkin di kampus lah ya contohnya ya. Kalian misalnya kalau di Amerika bisa saja manggil nama saya. Jadi kalau bertemu di selasar gitu, "Hai Mel," gitu. Tapi kalau di itu karena jarak antara yang tua dengan yang muda, antara pimpinan dengan di bawahnya, antara mahasiswa dengan dosennya, itu tidak, jaraknya itu tidak jauh, tidak ada jarak ya. Sedangkan kalau di Indonesia, kamu memanggil tetangga kamu yang bapak dan ibu tetangga kamu, kalau kamu panggil, saya ketemu nih, "Halo, selamat pagi Albert." Kamu mungkin bisa dipanggil, diseret mungkin sama ibu kamu atau disentil mungkin ya. "Kamu kenapa manggil Om Albert dengan namanya?" gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Atau tetangga kamu mungkin namanya apa Pak Nurdin gitu ya. Lalu kamu bilang, "Hai Nurdin, apa kabar hari ini?" Nggak mungkin kan? Tapi kalau anak-anak di Amerika biasa aja, "Hai Nurdin, how are you today? Have a good day, bye." Udah. Karena jarak antar pribadi itu, jarak mereka itu tidak seperti kita yang meletakkan posisi-posisi tertentu itu berjarak dengan kita. Ya, jadi kita misalnya kalau memanggil ke dosen harus ada Pak, Bu, ya kan, Prof. Padahal kalau di sana nggak perlu seperti itu. Nah, inilah yang membuat yang menarik yang dikemukakan oleh si Edward Hall di dalam buku The Silent Language itu. Karena kemudian hal-hal ini menimbulkan masalah ketika seseorang dari dunia barat pindah ke dunia timur atau dari timur pergi ke dunia barat. Pertama ada shock culture ya, dengan sebutan-sebutan, dengan panggilan, dengan kebiasaan ya, dengan apa namanya, persepsi mengartikan sesuatu dengan berbeda ya, mengartikan makna waktu yang berbeda seperti itu. Bayangkan kalau orang barat datang ke Jakarta lalu merencanakan rapat, dia akan bilang, "Besok kita akan rapat dimulai from 9 sharp ya. Sharp aja udah pasti jam 9 bener. Oke, mahasiswa vokasi humas, kita kuliah pengganti pukul berapa tadi? 6:10 sharp. Harusnya kan 6:10 kita udah mulai ya. Tapi orang barat kagok, dia bingung. Kok di sini disebutnya 6:10? Kenapa sih Mbak Amel mulainya 6:25? Kenapa Mbak Amel biasa-biasa aja, ya kan? Kan itu adalah kebiasaan. Dia pun kalau dijelaskan, itu biasa kok kalau di kami kasih, walaupun disebut 6:10, kami kasih toleransi 15 menit. Bagi dia tuh aneh gitu. Kalau 6:15 ya 6:15. Anda kan udah bikin rinci 6:10. Nah, itulah bagaimana mereka menganggap time is money. Bagaimana waktu itu tidak mungkin terulang, dan waktu itu ada nilainya, ada harganya. Segala sesuatu dihitung dengan uang. Nah, itu kembali lagi ya, bahwa background orang-orang yang ada di Amerika misalnya adalah orang-orang yang meletakkan segala sesuatu yang sifatnya materi sebagai kunci kebahagiaan. Jadi mungkin kalian ingat di pelajaran SMA udah pernah juga mungkin belajar bahwa Amerika itu ya mencari uang atau gold ya, mencari kekayaan itu adalah hal yang penting, hal yang melambangkan bahwa hidup kamu berguna, bermakna. Nah, sementara kita bukan seperti itu. Kita apa-apa itu, kalau mungkin istilah kalian ya woles aja lah ya, woles, santai gitu. Ngapain sih susah-susah kalau nggak, rezeki kita juga hilang. Nah, itu kan, itu hal-hal yang nggak bisa dipahami oleh orang barat. Tetapi karena si Edward Hall sudah menulis buku The Silent Language, maka kita sesuai juga dengan kemajuan zaman, orang dengan mudahnya berpindah tempat saat ini di era tahun 2024, kalau tidak saling mengenal budaya satu dengan yang lainnya, bisa bukan hanya timbul friksi atau perbedaan pendapat, bahkan bisa juga menimbulkan perang dunia karena adanya perbedaan
persepsi terhadap sesuatu. Oke, saya lanjut. Untuk yang meninggalkan pesan di chat, ya silakan sholat dan hati-hati kalau misalnya mau pulang di Syahwana sambil mendengarkan kuliahnya ya. Nah, perubahan tadi adanya ini datangnya dari luar negeri atau internasional, ini adanya kesadaran domestik. Apa yang dimaksud? Kenapa disebut kesadaran domestik? Jadi ini kesadaran yang ada di dalam negerinya sendiri, di dalam negeri masing-masing ya. Termasuk munculnya berbagai macam kelompok yang kemarin sudah saya sebutkan itu subbudaya yang menyimpang dari kebudayaan dominan masyarakat. Misalnya kalau di Amerika muncul kelompok-kelompok subbudaya lain yang masih terhitung minoritas ya di sana ya, seperti kelompok-kelompok orang-orang Meksiko, kelompok orang berkulit Afro-Amerika, kaum homoseksual, kemudian di Indonesia LGBT ya, kemudian kelompok-kelompok sub daerah perkotaan seperti kelompok-kelompok kaula menyebut dirinya kaula muda, geng dan sebagainya dengan bahasa-bahasa yang hanya mereka yang mengerti ya. Misalnya kalau kelompok tertentu menyebut itu lekong atau sekong sih, misalnya seperti itu nggak mungkin kita pakai bahasanya di kalangan rohaniwan ya, karena mereka nggak kenal kalimat-kalimat atau istilah-istilah yang demikian. Sebaliknya kalau kita gunakan bahasa atau istilah yang muncul di kelompok rohaniwan, kita pakai ke kelompok yang menyimpang, itu mereka juga akan maksudnya apa ya, mungkin nggak nyampe, pesan-pesannya tidak sampai. Nah, masalah-masalah yang muncul ini tidak saja disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan dari segi bahasa ya. Ini sorry, ini ada typo ya, maupun dari segi penampilan fisik, tetapi karena menyangkut values ya, nilai-nilai dan cara kita memandang kehidupan ini. Jadi kita harus mengingat lagi, kemarin saya sebut juga bahwa ada yang disebut dengan American values, Indonesian values, mungkin juga ada Malay values, Singaporean values, dan sebagainya yang melandasi cara kita bersikap di dalam kehidupan sehari-hari dan memaknai dunia dengan apa yang sudah kita pelajari dari mulai kita kecil. Nah, yang ketiga adalah adanya tentang kesadaran pribadi yang mendorong orang belajar tentang intercultural communication ini. Apa aja kesadaran pribadi? Yang pertama, orang itu biasanya di awal ya, merasa sangat excited. Dia merasa sangat senang dan puas ketika dia menemukan suatu kebudayaan yang baru atau belajar kebudayaan yang baru. Ketika kita misalnya, kalian ini coba kita liburan yuk ke Hawaii. Pasti senang sekali ya, senang melihat segala sesuatu yang baru. Wah, ini lokasinya baru. Wah, orangnya berkomunikasinya nggak pernah nih seperti ini, responnya saya terima. Makanannya kok ya memikat sekali ya, wah ini di pantainya lucu ya, dan sebagainya. Tapi coba nanti, itu kan baru di awal ya. Tapi ketika kita sudah mulai memasuki fase, kita harus tinggal di sana 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kita fase yang tadinya ada di titik ini yang excited, mungkin akan turun, nanti mungkin naik lagi ke atas. Jadi itu bisa menjadi berbentuk U form ya, angka U, formula U. Bisa tadinya tinggi, puas banget, senang banget, excited banget, mulai merasa kok kayaknya gue dianggapnya berbeda, diperlakukan berbeda, kok kayaknya mereka memperlakukan saya seperti dari negara dunia ketiga, kok begini dan sebagainya. Kemudian menemukan lagi formula yang baru, kok mereka mengapresiasi saya dan seterusnya. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, itu kalau kita tinggal lama. Tapi kalau kita hanya datang sesekali, liburan dan sebagainya, yang ada adalah perasaan senang, perasaan puas ya. Ada kebudayaan yang baru nih yang kita pelajari. Nah, kemudian juga kita perlu belajar intercultural communication ini karena kita ingin menghindari friksi. Kita nggak mau ada benturan atau hambatan-hambatan komunikasi. Ketika kita belajar budaya orang lain, maka kita bisa dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain. Tapi kalau kita mau masuk suatu budaya baru,
kita nggak mengerti, misalnya kalian pergi ke Malaysia, kalian tidak mempelajari bahwa ada bahasa yang sama dengan bahasa Indonesia, tapi artinya mengarah ke sesuatu yang pornografi. Nah, kan berarti kita di sana mungkin kita jangan-jangan kita bisa ditangkap polisi atau kita dimarahin atau kita dibentak karena berbicara kotor ya di depan publik. Padahal karena kita sebelumnya tidak mengetahui dulu, tidak belajar dulu. Nah, itu yang tadi saya bilang bisa terjadi hambatan-hambatan atau benturan-benturan dalam berkomunikasi. Jadi dengan belajar intercultural communication itu bisa kita hindari. Kemudian terbukanya kesempatan-kesempatan kerja untuk bidang komunikasi antar budaya. Nah, orang Indonesia terutama dikenal sebagai negara yang banyak mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri, seperti ke Arab Saudi ya, ke Dubai gitu ya, ke Oman mungkin, atau paling dekat-dekat sini mungkin ke Malaysia dan Singapura. Kalau kita tidak memberikan bekal komunikasi antar pribadi kepada mereka, mereka akan shock ya, tenaga kerja kita ini akan shock, kemudian akan mendapatkan punishment karena mungkin ya karena ketidaktahuan ya. Kemudian bisa jadi masuk bui, masuk penjara, ya bahkan mungkin dipukuli, di-abuse dan sebagainya. Nah, dengan mengetahui tentang komunikasi antar pribadi, terbuka kesempatan kerja, kita bisa tenaga kerja kita bisa masuk ke lowongan pekerjaan yang sesuai untuk mereka, bekerja dengan baik, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik sehingga semua yang positif ini diperoleh. Jadi misalnya dalam bahasa aja, kita kadang-kadang memiliki kelemahan, akhirnya digaji sangat murah karena dianggap tidak memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Filipina kadang-kadang kalau secara skill mungkin tidak beda jauh dengan tenaga kerja kita, tapi mereka bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Dia memiliki kelebihan dalam berbahasa Inggris, ya udah mereka mendapatkan salary yang lebih tinggi dibanding tenaga kerja kita. Kemudian komunikasi antar budaya ini mampu memberikan kesempatan untuk mempersiapkan dan memahami diri kita sendiri. Kenapa ya Mbak? Kok kita belajar komunikasi antar pribadi untuk mempersiapkan dan memahami diri sendiri? Ya, misalnya contoh seperti saya sebutkan tadi ya, bahwa kita akhirnya menyadari kita ini susah maju karena kita mungkin tidak ditempa untuk menaklukkan dunia. Karena world of view kita adalah menganggap semua yang ada di dunia ini harmoni, nggak boleh diutik-utik. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tinggal di pedalaman di Aceh misalnya, kita ya jalan kaki aja lah gitu. Kita tidak ditempa untuk bagaimana supaya keluar dari Aceh ini dengan cepat. Lalu kita membuat atau mendesain kendaraan, ya kan? Dengan kendaraan itu kita bisa keluar dari Aceh sampai ke Medan, sampai ke Riau, sampai ke Bengkulu gitu. Itu kita bukan model yang memiliki budaya yang demikian. Nah, dengan kita belajar budaya orang lain, kita akhirnya sadar, oh iya, agar saya bisa maju, saya tuh harus berinteraksi dengan dunia luar. Saya berinteraksi dengan dunia luar berarti saya harus belajar bahasa orang lain. Oh iya, saya juga harus memahami supaya tidak ada benturan. Saya juga harus belajar gimana ya caranya supaya komunikasi berjalan dengan baik ini dengan orang nyaman berkomunikasi dengan saya. Kalau saya undang ke rumah saya, oh iya, saya jadinya tahu tidak semua orang makan dengan tangan. Karena kita udah belajar komunikasi antara pribadi ya kan. Kalau kalian nggak belajar ini, lalu ada orang datang ke rumah kalian nggak siapin sendok dengan garpu, kalian kasih kobokan, terus dia begitu disajikan kobokan, dia minum, dia pikir itu sup, ya kan. Mungkin kalau di orang barat kan biasanya sebelum makan ya adalah ini appetizer, oh iya ada supnya gitu, dia pikir ini apa buat diminum, padahal itu buat cuci tangan, ya kan. Kemudian yang nggak biasa makan dengan tangan, kalau bersentuhan dengan mulut ini tangan dia bagi dia tuh kok kayaknya geli ya gitu, tangan masuk ke mulut atau bersentuhan dengan mulut gitu.
Kita jadinya belajar juga untuk, oh iya saya akan respect dengan orang lain, saya siapkan sendok garpu. Oh iya, saya juga jadinya punya kesadaran, kalau saya mau maju, saya juga harus seperti orang itu, dan mulai melakukan peniruan dari apa yang dipelajari dari budaya orang lain. Oke. Nah, kenapa kita sulit? Tapi nggak segampang itu, Mbak Amel, untuk memahami komunikasi antar budaya. Mungkin ada yang akan menjawab seperti itu. Memang ada beberapa hal yang menjadi penyebab kita sulit memahami komunikasi antar budaya. Ya, jadi yang pertama tadi udah saya mention di depan, etnosentrisme. Etnosentrism. Apa sih etnosentrism? Etnosentrism ini adalah kecenderungan untuk mengevaluasi nilai, kepercayaan, perilaku dalam kultur atau budaya sendiri sebagai sesuatu yang jauh lebih baik dari budaya orang. Lebih logis, lebih wajar dibanding budaya yang ada di sekitarnya atau budaya orang lain, non budaya kita sendiri. Jadi apa-apa itu selalu ya budaya Indonesia dong yang paling keren gitu ya. Apa-apa selalu merasa ya gue dong dari Jawa Barat dong yang paling keren. Gue dong dari Jawa Timur atau Jawa Tengah, mungkin seperti itu. Nah kalau ini yang selalu kita dengung-dengungkan, akan sulit memahami komunikasi orang lain. Akan sulit memahami bagaimana orang lain bersikap ya dalam kehidupan ini. Jadi etnosentrisme merupakan tingkatan di mana individu menilai budaya orang lain itu inferior, rendah terhadap budayanya kita. Jadi orang-orang lain itu semua adalah di bawah kita. Gue yang paling hebat. Nah, ini berbahaya sekali kalau kita selalu merasa seperti itu. Kemudian yang kedua, faktor penyebab kesulitan untuk memahami komunikasi antar budaya adalah prasangka, prejudis, ya prejudis. Prasangka ini merupakan sikap yang kaku terhadap suatu kelompok yang didasarkan pada keyakinan yang keliru, ya. Juga dapat dipahami sebagai penilaian yang tidak didasari oleh adanya pengetahuan dan pengujian terhadap informasi yang di mana kita terekspos dengan budaya itu. Biasanya prasangka seperti ini berkaitan juga dengan stereotip, ya. Stereotip itu adalah mengeneralisasi tentang beberapa kelompok dari kelompok tertentu yang kita generalisasi beberapa kelompok, kita sederhanakan di dalam realitasnya. Jadi misalnya ada kelompok kita generalisasi sebagai kelompok yang orangnya kasar-kasar ya, brutal gitu ya. Mungkin dari kita bilang wah kalau orang-orang dari timur tuh kebanyakan jadi debt collector karena mereka tuh emang gahar ya, mereka tuh orang-orangnya tampilnya bisa beringas gitu ya. Kita mengeneralisasi tentang beberapa kelompok itu yang seperti itu. Jadi kita bilang dengan sederhana kita ambil kesimpulan seolah-olah semua orang yang berasal dari timur itu adalah orang-orang yang penampilannya beringasan. Itu kita bilang mereka itu orang-orang yang kayaknya kalau bicara tuh kayak mau ngajak berantem deh. Padahal nggak seperti itu, ya. Kadang-kadang juga kita ketemu orang yang lembut dari sana, terus kita langsung bilang gini, oh kamu nggak seperti orang dari timur ya. Nah itu padahal kan yang menyebut orang dari timur itu harus seperti itu bukan mereka, melainkan orang non budayanya mereka gitu. Yang berikutnya adalah kesadaran dan ketidaksadaran. Kalau kita berada dalam situasi tidak sadar, biasanya akan bertindak dengan asumsi yang tidak masuk akal ya, tidak layak kita sebut secara intelektual. Nah, ini memang kadang-kadang kesadaran dan ketidaksadaran di dalam berkomunikasi dengan orang yang berada di budaya berbeda ini nanti akan ada penjelasan lebih jauh lagi ya. Ini seringkali yang kita lakukan juga tidak kita sadari bahwa kita melakukan hal yang seperti itu ya. Jadi makanya tadi di sini disebutkan ini adalah hal-hal yang membuat komunikasi antar budaya itu menjadi sulit
ketika kita memiliki prejudis ya, misalnya gini, kita punya, kalau yang prejudis ya, kita punya stereotip bahwa katanya, wah orang-orang dari Medan itu kayaknya kalau di film Naga Bonar tuh kalau jadi penjahat ya, kita meleset sedikit pandangan kita, wah dompet kita bisa hilang. Ya, wah dia kalau nyolong atau dia profesinya banyak kan pencuri, atau kalau ada di keramaian kita bilang, wah itu yang mukanya kayak Batak tuh ya, pasti mau nyuri itu gitu. Jadi kita punya, karena kita melekatkan stereotip orang Batak menjadi pencopet. Maka kalau ada kehilangan sesuatu, kita punya dugaan bahwa yang melakukan adalah orang tersebut. Kita punya stereotip bahwa orang dari timur adalah orang-orang yang beringas, tadi seperti saya bilang, orang-orang yang kasar gitu ya. Nah, ketika kita melihat di tengah jalan ada debt collector, kita bilang nih, kayaknya tuh dia pasti orang timur deh tuh. Ya kan, apa alasan menyebut bahwa itu orang timur? Kan itu tidak bisa dilekatkan begitu aja tanpa ada suatu apa yang kita sebut sebagai seorang yang intelektual kan. Kalau orang intelektual kan penilaiannya tidak demikian. Nah, kita masuk kepada tentang hakikat apa sih komunikasi antar budaya itu ya. Kalau kita bicara tentang komunikasi antar budaya, karena melekat di sini kata budaya, kita harus pertama-tama memahami apa sih yang dimaksud dengan budaya. Culture. Culture itu disebut, ada yang menyebutnya sebagai gaya hidup yang relatif khusus dari kelompok-kelompok masyarakat yang mengandung di dalamnya kebiasaan-kebiasaan ya, atau kebiasaan-kebiasaan atau cara berperilaku yang lazim. Kemudian ada nilai-nilai lagi, ada kepercayaan, ada cara berkomunikasi, kemudian dan sikap atau merespon yang ditularkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalian di sini saya yakin kalau ada orang sedang duduk misal lesehan, kemudian kalian mau lewat, pasti menunduk dengan tangan kanannya, tuh menunduk tangan kanannya dibawahin gitu ya, permisi gitu. Kenapa kalian mesti begitu? Apakah ada peraturan di tempat orang yang duduk itu mohon mengangkat badannya? Kan nggak ada. Atau kalian mau lewat, lalu mereka semuanya melihat dan mengatakan, nunduk ya? Kan nggak ada yang menyebut seperti itu kan? Tetapi ini sudah diturunkan kepada kalian dari satu generasi ke generasi berikutnya, karena kalau kalian melewati orang-orang tua atau kalian melewati orang yang sedang duduk, orang duduk kalian harus permisi dengan sopan. Apakah orang barat diajarkan seperti itu? Enggak. Dia akan lewat aja dengan tegap, melewati orang yang duduk bersila. Karena mereka nggak diajarkan seperti itu. Iya kan? Atau sebagian ada yang diajarkan untuk kalau mau pergi kemana-mana salam ya, cium gitu ya. Nah, itu dari mana kalian tahu bahwa harus memberikan salam dan mencium? Apakah orang barat diajarkan seperti itu? Biasanya mereka akan cipika-cipiki mungkin kan, nggak kasih tangan, bahkan ada yang kadang taruh di sini ya. Saya berangkat ya mam, gitu kan. Apakah mereka seperti itu? Kalian kebayang nggak kalau kalian menemukan orang barat gitu ya, dia mau pamit ke ibunya lalu dia cium ini. Mungkin kalian, ini orang kenapa ya? Mungkin kalian akan bilang seperti itu ya. Kayaknya orang baratnya dari mana nih? Kayaknya nggak pernah. Kemudian kalau kita belajar values, cara bersikap, dan seterusnya, merespon kepada bagaimana kita berhubungan di antara semua warga budaya yang sama tersebut, itu diwariskan oleh nenek moyang kita dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan yang kalau disebut dengan enkulturasi adalah proses
di mana kultur atau budaya tadi ditransmisikan dari satu generasi dengan cara belajar, bukan diwariskan. Ya, misalnya kita belajar melalui keluarga, sekolah, pertemanan, ya dari peer group kalian dan sebagainya, atau ada komunitas-komunitas tertentu yang mengajari kalian tentang yang ditransmisikan pengetahuan-pengetahuan yang tadi dari budaya tertentu melalui media sekolah, ya sekolah, keluarga, pergaulan dan seterusnya itu. Apa aja yang kita peroleh lewat sekolah? Ya, sekolah mungkin mengajarkan kalian bagaimana kalau misalnya pertama kalau mau pergi izin, kalau mau ketemu orang yang lebih dewasa, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Kalau ketemu siang, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Dan kalau ketemu malam juga, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Gitu. Mungkin orang tua tidak mengajarkan atau keluarga tidak mengajarkan sedetail ini, tetapi proses enkulturasi itu kita peroleh dari sekolah. Nah, di dalam pergaulan ada lagi teman-teman mengajarkan kita tentang hal-hal tertentu, ya. Bisa mungkin kalian bisa coba cari nanti contohnya apa yang diajarkan di dalam pergaulan yang kalian masuki. Misalnya peer group kalian mengajarkan apa sih kepada kalian, ya, bukan mengajari sesuatu yang sifatnya negatif ya yang saya maksud, tapi sesuatu yang sifatnya positif. Misalnya kalau di pergaulan semangat l'esprit de corps ya, kalau orang Prancis saya bilang ya, semangat satu membela geng gitu ya, semangat ngebela teman-teman satu pergaulan. Kalau teman gue yang lu hina sama aja dengan menghina gue. Jadi kita punya solidaritas yang tinggi terhadap teman-teman kita, termasuk juga kalau kita ada di peer group tertentu, biasanya dari peer group ini biasanya akan lebih pressure-nya berbeda lagi ya, kita belajar cukup banyak biasanya dari peer group. Nah, di keluarga ya seperti itu tadi ya, yang paling enkulturasi lebih awal kita terima tentu saja melalui family, keluarga, bukan keluarga inti saja ya, tapi ketika kita ikut arisan keluarga, kita belajar dari keluarga om, tante, pakli, buli, dan seterusnya. Nah, ini adalah apa yang disebut dengan enkulturasi. Kemudian ada lagi akulturasi, yaitu proses di mana kultur yang tadi yang sudah kita miliki melekat dalam diri kita dimodifikasi dengan adanya kontak langsung dengan kultur atau budaya yang lain, budaya orang lain. Sedangkan subkultur, namanya aja sub ya, dari kultur ini adalah kelompok-kelompok kecil yang tinggal dan berinteraksi dalam kultur yang lebih besar dan dominan. Jadi subkultur tadi ada yang saya sebutkan subkultur geng gitu ya, subkultur selain anggota geng mungkin ada kelompok ya LGBT juga termasuk subkultur seperti itu ya. Kemudian apa saja sih bentuk-bentuk yang bisa kita kategorikan ya, kita kategorikan sebagai komunikasi antar budaya. Ya, pertama tentu komunikasi antara budaya yang satu dengan budaya yang lain, culture yang satu dengan culture yang lain. Kemudian komunikasi antara ras yang berbeda, ya, ras yang satu dengan yang ras yang lainnya. Kemudian komunikasi antar etnis, kalau yang komunikasi antar yang tadi pertama kultur, kemudian ras, etnis, lalu agama, komunikasi antar agama. Ini juga termasuk di dalam bentuk-bentuk komunikasi antar budaya, ya. Jadi komunikasi antar agama tuh tentu mereka punya values yang tidak sama, tapi dengan kita belajar agama yang lain, kita memahami, oh berarti sebenarnya ada yang mirip, ada yang berbeda, misalnya begitu kan. Misalnya cara berdoa, kalau di agama Islam ada yang menggunakan tasbih ya. Nah, kalau di Katolik dia menggunakan rosario. Jadi kalau kita belajar, oh iya ya, mereka punya tasbih, yang Katolik tuh punya rosario gitu. Kita bisa mencari persamaan walaupun tidak sama persis, tetapi kita mengenal budaya yang lain itu untuk membuat saling memahami antar budaya. Kemudian antar bangsa. Kita kadang-kadang bukan kadang ya, kadang suka
memperbesar perbedaan antara bangsa kita dengan bangsa yang lain. Misalnya dengan negara tetangga Malaysia gitu ya. Kita disebut oleh Malaysia Indon dan sebagainya gitu. Tapi kita harusnya mencoba memahami dari mana ya asal kata ini ya. Apa ya yang menyebabkan mereka menyebut kita seperti itu ya. Kenapa kita disebut seperti itu ya. Lalu sampai akhirnya kita pada satu kesimpulan bagaimana ya supaya kita tidak disebut sebagai Indon yang artinya sebetulnya merendahkan. Nah, itu yang kita pelajari di dalam komunikasi antar budaya untuk menaikkan rasa percaya diri kita juga, untuk menaikkan harkat martabat kita tanpa bermaksud merendahkan orang lain. Ya. Lalu komunikasi antar subkultur juga dengan kultur yang lebih dominan, komunikasi antar jenis kelamin yang berbeda. Ini yang saya sebutkan antara gender perempuan, laki, ya, ataupun mereka ada juga yang membahas LGBT di buku-buku komunikasi antar budaya. Prinsip-prinsip dalam komunikasi antar budaya itu adalah adanya relativitas bahasa, ya. Lalu kan ada yang mengatakan bahasa itu sebagai cermin budaya sebetulnya. Nah, ini poin-poin yang ada di sini, yang ada 6 ini, ada beberapa contohnya, nanti saya jelaskan di belakangnya. Jadi, dalam komunikasi antar budaya ini kita bisa melihat nanti faktor bahasa ternyata bisa berbeda makna meskipun artinya sama. Satu kata bisa memiliki arti yang sama tetapi makna yang berbeda, sehingga kalau kita tidak memahaminya kita bisa ribut, bisa ada menimbulkan kontra ya, menimbulkan friksi, menimbulkan pertentangan antara satu dengan yang lain karena dikira maknanya sama, ternyata maknanya berbeda. Jangankan di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa daerah kita pun ada beberapa bahasa yang sama bunyinya, tapi artinya berbeda. Ya, misalnya kata jangan ya, kalau bahasa Jawa dengan bahasa Sunda kan berbeda, ya. Atau misalnya kita punya kata inang dan inong, atau antara di Batak dengan di Aceh, atau antara menyebut murah dan bahasa memang murah dan mahal memang sama ya, antara bahasa Indonesia dengan bahasa Filipina, bahasa Tagalog. Tapi ada bahasa yang mirip bunyinya, ternyata berbeda maknanya gitu. Jadi kalau ada yang bisa bahasa Tagalog, mereka juga menyebut mahal, artinya mahal juga sama dengan kita. Murah artinya murah juga bahasa kita. Tapi ada bahasa yang ada yang sama, ternyata artinya berbeda. Nah, ini yang saya bilang tadi, hati-hati. Bahasa yang kita gunakan dengan di Malaysia memang banyak yang sama. Tapi ada yang sama kata-katanya, artinya bisa satu jorok banget, yang satu nggak mengandung sesuatu yang negatif. Jadi hati-hati ya. Saya nggak akan memberi contohnya di sini. Kemudian bahasa itu disebut juga sebagai cermin budaya, betul. Dan kita belajar komunikasi antar budaya untuk mengurangi uncertainty, ketidakpastian, untuk mengurangi ketidakpastian. Lalu kesadaran diri dan perbedaan antar budaya ini perlu kita pelajari sehingga kita bisa memahami nanti di mana kita dengan kesadaran diri ini meletakkan posisi kita di dunia yang semakin global. Lalu nanti ada interaksi awal dan perbedaan antar budaya, lalu kita memaksimalkan hasil interaksi kita dengan budaya-budaya di luar budaya Indonesia. Saya gunakan kata budaya Indonesia ya, kalau bisa secara besarnya kita adalah orang Indonesia dengan budaya Indonesia, nanti subkulturnya atau etnis subetnisnya kita bisa bagi lagi. Oke. Untuk masuk kepada komunikasi antar budaya yang efektif, yang tidak menimbulkan friksi, yang tidak ada hambatan atau yang tidak ada benturan, ya, kita harus menghindari hambatan-hambatan itu. Jadi kita harus tahu dulu apa sih hambatan utamanya. Apakah karena perbedaan bahasa? Apakah karena kita memaknai prinsip waktu yang berbeda? Apakah world of view kita berbeda? Ini kita harus coba mencari
titik temunya, ya. Jadi kita hindari hambatan itu supaya kita ada di dalam situasi yang sama dalam menghadapi, oh iya, kalau gitu, kalau saya di Amerika, kalau disuruh datang jam 9 sharp, saya akan datang rapat 30 menit sebelum rapat saya sudah ada di tempat rapat tersebut. Jadi tidak mungkin ada keterlambatan. Walaupun kita disebut sehingga apa ya, karena kita saking seringnya terlambat, orang luar tuh, terutama orang Amerika udah sampai tahu apa yang disebut dengan jam karet, ya. Wah, kalau di Indonesia orang kalau dibilang jam segitu tuh bisa molor, ya, jam karet banget itu. Dibilang jam 9 bisa datang jam 10 rapatnya atau setengah 10. Tapi ternyata orang Indonesia bukan yang paling parah dalam memaknai waktu. Ya, jadi di dalam bukunya si Fred Jant, itu buku yang saya nanti minta kalian baca ya, dan menerjemahkan per kelompok nantinya, dia menyebutkan bahwa bangsa yang paling parah dalam memaknai waktu itu adalah orang dari Meksiko, Spanish ya. Jadi kalau dibilang rapatnya jam 8 bisa datangnya jam 12 gitu ya. Ya itu yang ada disebutkan di buku, bukan kata saya ya. Jadi kita jangan juga merasa, oh iya ya kita belum seberapa ya. Kalau gitu kita nggak apa-apa dong dengan jam karet. Nggak begitu caranya ya. Jadi kita kan udah mengenal bahwa bagaimana mereka memandang waktu, time is money. Karena ini rapatnya nih harus tak 8 sampai 9 saya akan pergi ke rapat yang lain, 9 sampai 10 saya di perjalanan, saya menuju luar kota, 10 sampai di sana jam 11 sampai 12 saya rapat, setelah itu lunch, habis itu jam 13 saya, jadi itu semua sudah terprogram. Nah ini lagi perbedaannya, bangsa Amerika hidupnya sudah bisa dalam hidup itu mereka membuat perencanaan atau planning itu menjadi bagian dari hidup mereka. Apapun itu dalam hidup menurut bangsa Amerika, semua bisa dikontrol oleh mereka. Semua harus di-planning sesuai dengan rencana. Kalau kita di timur, apalagi orang Indonesia, apakah kita akan planning hidup kita? Enggak. Kita bisa membuat kadang-kadang di awal tahun atau di akhir tahun membuat resolusi tahun 2024 gitu ya. Apakah resolusi itu kita patuhi? Enggak, cuma buat gaya-gayaan. Tapi kalau di barat yang disebut dengan planning itu adalah sesuatu yang harus benar-benar dijalankan. Nah, karena dia punya planning, makanya mereka itu sudah paham apa yang disebut dengan saving, menabung. Kan itu bagian dari planning. Hidupnya terencana, dia harus saving. Kalau kita hidupnya adalah seperti air mengalir. Jadi dalam kehidupan itu karena seperti air mengalir ya, apa yang mau kita makan hari ini ya kita lihat hari ini lah. Kira seperti itu ya. Jadi ini adalah merupakan pintu komunikasi antar budaya dengan menghindari hambatan, kemudian memanfaatkan prinsip-prinsip interaksi antar pribadi yang efektif. Pemahaman terhadap apa yang tadi sudah saya sampaikan dengan meminimalisir hal-hal yang memungkinkan terjadinya hambatan atau benturan tersebut. Nah, hambatan-hambatan komunikasi antar budaya itu apa saja? Ketika kita mengabaikan bahwa kita punya perbedaan dengan kelompok di luar dari budaya kita mengabaikan perbedaan itu udah timbul hambatan antar budaya. Karena kita merasa gini, kalau saya dari Indonesia ya kalau melakukan pekerjaan ini seperti ini, pasti di Singapura juga begitu, di Malaysia juga begitu. Jadi kita mengabaikan bahwa ada perbedaan di antara kelompok yang secara kultural berbeda. Itu sudah merupakan hambatan dalam komunikasi antar budaya. Kemudian mengabaikan perbedaan antara kelompok kultural yang berbeda. Kita anggap aja semuanya sama, ya. Mengabaikan perbedaan dalam makna kata, ya. Kemudian kita melanggar adat kebiasaan kultural, menilai perbedaan itu secara negatif. Lalu kita mengalami apa yang disebut sebagai gegar budaya atau shock culture. Ini adalah beberapa poin yang merupakan hambatan-hambatan komunikasi antar budaya. Jadi bagaimana cara menghindarinya? Kita harus menyadari bahwa memang ada perbedaan budaya antara kita dan orang lain. Kemudian perbedaan itu selalu ada di kelompok manapun kita masuk, ya kan?
Kalau kalian dari kelompok mahasiswa prodi humas, kemudian bertemu dengan teman-teman dari prodi penyiaran atau dari prodi iklan, mungkin akan ada perbedaan lagi, karena sesuatu yang biasa kalian lakukan tidak apa-apa di kelompok humas mungkin menjadi apa-apa di kelompok teman-teman di penyiaran atau di periklanan. Jadi begitu kita harus memiliki kesadaran bahwa perbedaan itu selalu ada di kelompok yang manapun. Kemudian kita harus mengingat bahwa makna ada pada orangnya, bukan pada kata-kata atau gerak-gerik. Jadi apapun itu, pemaknaan itu kan kita yang memformulasikan di benak kita masing-masing. Jadi kalau orang melakukan gerakan-gerakan tertentu, kita yang mengartikan komunikasi nonverbal itu. Kita yang mengartikan kata-kata yang disampaikan. Jadi verbal maupun nonverbal itu maknanya di kita, di orang yang mengartikan